Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Karena sudah diawali doa di mata pelajaran pertama, kita nggak perlu doa lagi ya. Tapi mulai di absen. Abdul Fakih, Afif Muzaki, Alisna, Ahmad Bagus, Ahmad Faiz, Ahmad Khairul Anam, Ahmad Mujab, Ahmad Tajul, Aldi Khairul Rahim, Ayatullah, Gistama, Ilyas Maulana, sakit, Irza Rahmawan, Izat Alvinaja, Kavana Fida Ahmad, Luki Febriansyah, Muhammad Ahnaf, Sultan Almer, Zian Muhammad. Yang nggak berangkat cuma satu ya, Ilyas. Oke. Coba berdiri baris di sini semuanya. Berdiri semuanya baris. Ini satu baris, satu baris, satu baris, 3. Oke, satu baris. Ya, membagi sendiri, nggak apa-apa. Ke belakang, ke belakang. Sudah berbaris rapi. Tangannya di depan temennya, sini. Oke. Saling memijat. Saling memijat ya. 1, 2, 3. Monggo, saling memijat. Saling memijat. Oke. Oke. Berhenti. Ganti menghadap ke belakang. Saling memijat lagi. Nggak apa-apa, keluhan nggak apa-apa, monggo. Yang penting tujuannya untuk bangun, biar tidak mengantuk. Oke, stop, sudah. Kembali ke meja masing-masing. Mulai ya. Kali ini akan menyampaikan, kita akan belajar tentang siswa dapat memahami pengertian kalimat opini dan fakta setelah mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. Mampu memahami perbedaan kalimat opini dan fakta. Kemudian mengidentifikasi kalimat opini dan fakta dalam sebuah artikel populer setelah mencermati tabel perbedaan opini dan fakta. Mampu menganalisis artikel ilmiah populer pada buku pokok. Mampu membuat kalimat fakta dan opini secara singkat tentang topik yang relevan di sekolah. Ya. Kemudian kita awali dengan pengertian fakta dan opini. Sebelumnya udah pernah membaca artikel populer kan? Siapa yang tahu apa itu fakta? Sesuatu yang nyata. Oke, opini? Oke, pendapat sendiri. Oke, fakta. Hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Faktanya, kelas 8I sedang belajar bersama saya, bersama guru baru. Fakta kan? Oke, berarti pernyataannya begini. Pada tanggal 26 Oktober, siswa kelas 8I belajar bersama guru baru. Fakta. Opini. Pendapat, pikiran atau pendirian. Opini bersifat subjektif. Subjektif itu, opini itu pendapat. Menurut saya sekolahan ini perlu diadakan
apa misal? Apa lab TIK atau perlu diadakan olahraga setiap pekan misal. Opini menurut saya subjektif itu sesuatu pandangan, subjektif itu penilaian yang bisa salah bisa benar, maksudnya penilaiannya melalui penilaian diri. Menurut saya, misal kamu, menurut saya di sekolah MTS ini perlu diadakan olahraga sepekan sekali. Tapi kan itu belum tentu kalau misalkan itu terjadi, benar-benar dilakukan olahraga, itu belum tentu dampaknya baik atau buruk. Begitu. Dan ini belum tentu tepat untuk diterapkan di MTS. Diadakan olahraga sepekan sekali. Ini misal. Itu namanya penilaian subjektif. Misal teman kita namanya Agisna. Agis ini anaknya ngantukan. Menurut temennya sebelah, Agis anaknya ngantukan. Menurut kamu kenal Agis sebagai teman yang ngantukan. Faktanya misal tidak fakta, tapi menurut kamu misal ada yang menurut ini Agis tuh orangnya aktif, baik, berarti itu kan subjektif. Berarti subjektif itu hanya melihat dari sisi tidak fair. Subjektif itu hanya melihat dari sebagian sisi. Kalau objektif, lawan dari objektif itu lawan dari subjektif itu objektif itu penilaian yang adil. Misal benar-benar tidak menurut tapi benar adanya. Agis ini orangnya ceria, humble sama temennya gitu. Apa yang ada, bukan hanya menurut dan perasaan yang menilai. Itu subjektif. Lanjut. Perbedaan fakta dan opini. Berisi hal atau keadaan yang benar-benar ada, dapat dibuktikan kebenarannya. Dapat dibuktikan nggak siswa ini sedang belajar dengan guru baru? Disertai data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, bukti pendukung. Bisa difoto tanggal sekian, sedang belajar sekian, dengan sekian. Informasi tetap dan tidak berubah-ubah. Oke, tetap, nggak mungkin ini informasinya jadi kelas 8I kosong, nggak mungkin. Kemudian kalau opini, pendapat atau tanggapan seseorang. Opini bisa berupa tanggapan misal menurut ilmuwan atau menurut tetangga. Misal waktu wawancara bisa pendapatnya, misal wawancara ke mas-mas pengurus, nanti oleh mas-mas yang sebelahnya, monggo pendapatnya jenengan apa? Tuh. Lagi dinyatakan dengan kata relatif kira-kira. Menurut, kira-kira kalau kelas ini dikasih gambar-gambar pahlawan, menurut saya bagus, menurut saya tambah hidup, ya kan? Ada kira-kira, ada menurut, ada. Nah, kalau pendapat ini sudah tadi, seperti pandangan, perkiraan, atau seharusnya kelas ini supaya tidak monoton ada gambar-gambar pahlawan. Informasinya berubah-ubah, bersifat subjektif seperti yang tadi. Cara mengidentifikasikan fakta dan opini. Baca setiap kalimat dalam artikel dengan cermat, tandai kalimat yang mengandung data atau bukti. Boleh di buku? Dibuka bukunya. Halaman berapa?
90. Halaman 90. Ya. Oke. Monggo dibaca dulu. Bisa? Oke. Monggo, bacakan kalimat opini yang mana? Iya. Opini sekolah perlu mendukung untuk peserta didik difabel bagi peserta didik yang berjalan mengenalkan memiliki tangga rasanya seperti membagi dunia. Oke. 1. Kalimat faktanya? Akan dia peserta didik difabel di SMP Merdeka. Peserta didik berjalan memakai book dan seorang peserta didik lagi memakai kursi roda. Siap. Bisa ya? Monggo kita bagi kelompok. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ganjil, misal kelompoknya 1 jadi 3 atau 4 boleh. Ini satu-satu. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Oke, tidak apa-apa. Monggo. Monggo dibaca berkelompok membelakang. Berkelompok, kemudian identifikasi yang mana fakta dan opini, kemudian dipresentasikan. Saya tunggu 10 menit. Dibaca artikelnya, dicari opini dan faktanya, ditulis beritanya tentang apa, judulnya apa, beritanya tentang apa, opini dan faktanya, kemudian dipresentasikan. Ditulis hasilnya dulu, nanti satu-satu maju ke depan. Maksudnya satu kelompok. Cuma pakai ini bilang nggak? Hah? Maksudnya? Cuma pakai ini ntar dibaca. Oh jangan, ditulis, diringkas. Gimana? Ditulis opininya apa, di situ faktanya apa. Membaca Ditulis aja. Ditulis. Ya nanti membacakan hasil. Ditulis kalimat fakta dan opini. 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Teman-teman yang lainnya dengarkan dulu. Nggak apa-apa. Dengarkan. Dari kelompok 4. Judulnya apa, Mas? Dampak buruk polusi udara. Bagi anak-anak. Ada yang dapat? Oke, kelompok sebelah sana. Monggo faktanya. Paparan jangka panjang pada polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan atas ISPA pada anak. Betul? Betul begitu? Opini? Dari sudut pandang saya, penanganan masalah polusi udara menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat. Oke. Betul? Betul, opininya seperti itu. Karena ada kata kuncinya apa tadi? Kata kuncinya? Iya, dari sudut pandang. Oke, paham ya? Oke, monggo Mas. Kembali. Oke, tepuk tangan. Kelompok yang pojok ini kan tadi kayaknya udah. Gak apa-apa, nggak ditulis dulu. Oke.
dampak apa? Polusi bagi anak-anak. Faktanya? Polusi. Selain itu, satu lagi faktanya. Oke. Stop. Yang opini? masalah polusi udara menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Opini apa tadi? Ulangi kalimat pertamanya. Menurut saya. Oh, ini ada kalimat lain ya. Menurut saya, opini. Menurut saya, penanganan masalah ini perlu harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Oke, sudah Mas. Terima kasih. Terakhir. Halo. Monggo, judulnya apa? Dampak penumpukan sampah pada lingkungan. Bacakan. Faktanya. Termasuk Indonesia. Oke. Benar ya? Buktinya tadi ada kontennya Pandawa. Pandawa, Pandawara. Lihat semua ya. Oke. Monggo satunya lagi. Opini? Masyarakat perlu diajarkan untuk memilih sampah. Apa kata kunci opini yang ini? Perlu. Betul. Perlu. Satu lagi, terakhir. Oke. Monggo Mas, terima kasih. Kira-kira sudah paham belum? Paham ya? Oke, sip. Pembelajaran kali ini diselesaikan. Ditutup ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.